Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Amandita dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, dengan 3 digit NPM terakhir 315 dari kelas M. Di sini saya akan menyampaikan langkah-langkah melakukan pengujian hipotesis secara statistik dan cara pengolahan data menggunakan Excel. Mini Project Statistika Bisnis kelas M. Pengaruh lama durasi makan terhadap berat badan. Di sini kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, analisis yang digunakan. Jenis analisis yang digunakan yaitu regresi linear sederhana, simple linear regression. Hipotesis penelitian, hipotesis nol, tidak ada pengaruh yang signifikan antara lama durasi makan terhadap berat badan mahasiswa. Hipotesis alternatif, ada pengaruh yang signifikan antara lama durasi makan terhadap berat badan mahasiswa. Variabel penelitian, variabel independen X, lama durasi makan dalam menit, variabel dependen Y, berat badan dalam kilogram. Alasan pemilihan analisis, regresi linear sederhana dipilih untuk mengukur sejauh mana variabel independen durasi makan dapat memprediksi atau menjelaskan variasi dalam variabel dependen berat badan serta menguji signifikansi hubungan linear antara kedua variabel. Yang kedua yaitu teknik pengambilan data, populasi dan sampel. Populasi seluruh mahasiswa aktif UPN Veteran Jawa Timur, sampel 34 mahasiswa, periode pengambilan data 1-7 Desember 2025. Kriteria responden, yang pertama mahasiswa usia 18-25 tahun, yang kedua bersedia mengisi kuesioner secara lengkap. Instrumen pengumpulan data menggunakan Google Form dengan pertanyaan sebagai berikut. Data identitas, nama, inisial, fakultas atau program studi, jenis kelamin laki-laki atau perempuan, usia dalam tahun. Data variabel penelitian, berat badan saat ini dalam kilogram, isian langsung dengan angka, lama durasi makan rata-rata per hari dalam menit, isian langsung dengan angka. Selanjutnya yaitu jenis data. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Data dikumpulkan langsung dari responden melalui Google Form dan data diambil pada satu titik waktu tertentu. Keunggulan metode isian langsung pada Google Form yaitu efisiensi waktu. Pengisian hanya 3-5 menit. Minim kesalahan input karena format angka yang terstandarisasi. Data siap dianalisis, langsung diekspor ke Excel atau SPSS. Jangkauan luas dapat disebar melalui grup WhatsApp kampus. Anonimitas terjaga, nama bersifat opsional. Selanjutnya kita masuk ke data mentah dengan judul pengaruh lama durasi makan terhadap berat badan. Nah, di sini saya menginput 34 data dengan X sebagai lama durasi makan dan Y sebagai berat badan. Nah, ini adalah hasil perhitungan Excel yang saya lakukan dengan menggunakan sampel pada Google Form. Nah, di sini saya akan mengolah data menggunakan Excel. Yang pertama kita harus memiliki sampel dan setelah itu kita pencet data. Setelah itu data analisis, cari regression. Setelah itu pencet OK. Nah, selanjutnya kita memasukkan input dari variabel Y-nya terlebih dahulu. Selanjutnya kita memasukkan input dari variabel X. Selanjutnya kita klik confidence. Dan yang terakhir kita klik OK. Sebelum itu kita harus mengklik secara random untuk menempatkan output yang akan keluar. Nah, ini dia merupakan output dari input yang telah kita masukkan tadi.
kalian bisa rapikan bagian ini agar lebih terlihat. Hasil interpretasi data, ketidakakuratan dalam perhitungan. Standar error 10,528 artinya jika model digunakan untuk memprediksi berat badan, rata-rata kesalahannya sekitar kurang lebih 10,53 kg. Kesalahan ini terlalu besar secara praktis, misal prediksi berat badan 60 kg bisa meleset antara 49,5 sampai 70,5 kg. Adjust R negatif atau R square minus 0,0297. Model ini lebih buruk daripada hanya menggunakan rata-rata berat badan sebagai prediksi. Durasi makan tidak cocok sebagai prediktor tunggal untuk berat badan. Nah, selanjutnya kita masuk ke koefisien determinasi R square, yaitu 0,0015 atau 0,15%. Hanya 0,15% variabel berat badan yang dapat dijelaskan oleh lama durasi makan, 99,85% variasi I berat badan disebabkan faktor lain di luar durasi makan seperti genetik, aktivitas fisik, jenis makanan, metabolisme, usia, dan lain-lain. Ini berarti durasi makan hampir tidak berpengaruh terhadap berat badan. Korelasi R sama dengan 0,039. Hubungan antara durasi makan dan berat badan sangat lemah, hampir tidak ada korelasi. Arah negatif R positif tapi koefisien regresi minus 0,062. Sebenarnya tidak konsisten, namun karena nilainya sangat kecil, dapat dianggap tidak ada hubungan linear yang jelas. Persamaan regresi, berat badan sama dengan 59,24 kurangi 0,062 dikali durasi makan dalam menit. Interpretasi, jika seseorang tidak makan sama sekali, durasi 0, maka berat badan prediksi 59,24 kg. Setiap tambahan 1 menit durasi makan, berat badan diprediksi turun 0,062 kg atau 62 gram yang berarti efeknya sangat kecil dan tidak signifikan secara statistik. Selanjutnya uji signifikansi, nilai F hitung 0,049 dengan F hitung 0,049 yang lebih kecil dari F tabel 4,15 dan p-value 0,826 lebih besar dari 0,05, maka model regresi secara keseluruhan tidak signifikan. Artinya model yang menggunakan durasi makan sebagai prediktor berat badan tidak layak digunakan. Selanjutnya signifikansi F 0,826. Artinya jika benar durasi makan tidak berpengaruh sama sekali terhadap berat badan di populasi mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur, maka probabilitas mendapatkan hasil sampel dengan F hitung sebesar 0,049 atau lebih besar adalah 82,6%. Selanjutnya taraf nyata yang digunakan yaitu 0,05 atau 5%. Alasannya standar ilmiah 0,05 adalah nilai paling umum dalam penelitian sosial, ekonomi, dan kesehatan. Di tabel dengan in tersebut dihasilkan output sebesar 2,037 berdasarkan uji T dengan taraf nyata 5% dan derajat kebebasan 32 diperoleh nilai tabel sebesar 2,037. Hasil perhitungan menunjukkan T hitung sebesar minus 0,222 sehingga T hitung lebih kecil dari T tabel. Dengan demikian keputusan statistik adalah gagal menolak 0 yang berarti koefisien regresi durasi makan tidak signifikan secara statistik. Nah, selanjutnya interval kepercayaan 95% untuk koefisien regresi durasi makan adalah minus 0,631 sampai 0,507. Karena interval ini mencakup nilai 0, maka dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi tidak signifikan secara statistik pada taraf nyata 5%. Lebarnya interval yaitu kurang lebih 0,569 dari titik estimasi minus 0,060
62 menunjukkan ketidakpastian estimasi yang tinggi. Dengan demikian tidak dapat disimpulkan secara pasti arah maupun besarnya pengaruh durasi makan terhadap berat badan. Kesimpulannya, berdasarkan analisis statistik terhadap 34 mahasiswa, dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara lama durasi makan dengan berat badan. Model regresi yang dihasilkan tidak signifikan secara statistik, P 0,826 lebih besar dari 0,05 dan memiliki daya prediksi sangat rendah, R-square 0,15%. Temuan ini menyarankan bahwa upaya pengelolaan berat badan sebaiknya difokuskan pada faktor-faktor lain yang lebih determinan seperti total asupan kalori dan tingkat aktivitas fisik, bukan pada durasi makan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.